Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jam istirahat tadi sudah makan semuanya? Sudah. Ya? Sudah segar kembali? Sudah. Ya, siap lagi untuk belajar ya. Nah, Ananda, sebelum kita mulai belajar ya, pastikan Ananda merasa nyaman terlebih dahulu, ada di kursi masing-masing, duduk sesuai aturan seorang sekretaris saat duduk di kursi. Nah, Nisha, mungkin kalau mau menghadap ke ibu, luruskan kursinya menghadap betul-betul ke ibu ya. Barantia juga, Diva juga, duduk yang betul ya, biar tata duduk kita itu sesuai dengan tata duduk seorang sekretaris. Dan ini juga berkaitan dengan kesehatan. Kalau kamu duduknya mereng kiri, mereng kanan, dan kelamaan menghadap kiri atau kanan, tentunya akan menyebabkan sakit ya. Apakah itu di pinggang atau di pundak. Nah itu. Jadi walaupun kita ada di labor, pastikan semuanya menghadap ke ibu dan pastikan duduknya nyaman. Oke? Sudah aman semuanya? Ada yang mau ke kamar mandi? Ada yang mau beli air segala macam? Sudah selesai ya? Sudah. Baik Ananda, hari ini siapa yang tidak datang? Arif? Apa kabar Arif? Tidak ada keterangan ya? Tidak ada kabar? Tidak ya? Muhammad Arif. Bentar. Nurhaliza Ridho. Asli sakit ya? Ridho nggak ada kabar juga? Nurhaliza? Juga tidak ada kabar. Ketua kelas mana? Nah, pastikan teman-teman yang tidak ada kabar ini, yang alfa ini, coba kamu ini nanti ya, pakai jam istirahat atau bagaimana, tanyakan apa kabarnya, kenapa mereka tidak datang ke sekolah, apa kendalanya, apakah mereka sakit atau mereka tidak dapat tumpangan, apa atau ada masalah lain, kita kan tidak tahu ya. Jadi pastikan tanya kabar teman-temannya yang tidak datang ini, ya. Oke, baik Ananda. Terima kasih Ananda sudah datang ke sekolah dengan penuh semangat. Masih semangat? Masih ya. Coba kalau ibu panggil secara acak, tolong sebutkan satu kata yang bersifat positif. Misalnya ibu panggil Indah, Indah bilang senang. Kemudian ibu panggil misalnya si Valentia, Valentia bilang bahagia. Atau ibu panggil Despi misalnya senang sekali. Atau ibu panggil si Cleo kenyang. Nah itu ya. Misalnya kayak gitu. Apakah satu kata positif yang sekarang menggambarkan diri Ananda? Ibu panggil acak aja ya, mungkin nggak semuanya terpanggil. Oke, silakan yang pertama itu Salsabila. Suka ya, Salsabila lagi suka sekarang. Nggak tahu kita aja suka apa. Apakah suka kopi, suka makanan di kantin, atau suka yang mana? Ibu panggil lagi Bulan. Senang, Bulan sedang senang ya. Siapa lagi ya? Rangga? Bahagia, alhamdulillah. Rangga lagi bahagia ya. Biasanya Rangga beruntung ya. Sekarang lagi bahagia ya Rangga. Alhamdulillah. Ibu panggil lagi Indah. Nah, Indah. Gimana? Semangat. Nah, tunjukkan semangatnya Indah ya. Biar kelihatan benar-benar sedang bersemangat. Satu lagi ibu panggil Najwa. Sedang suka. Sama dengan Rosa bilang. Nular. Iya, sukanya nular tapi nggak tahu suka apa ya. Oke, baiklah Nanda, kasih semangat dulu untuk kita semua. Baik, Pak, pertemuan sebelumnya hari ini kan hari Jumat ya. Hari Jumat, alhamdulillah Ananda sudah melaksanakan proyeknya dengan sangat baik, yaitu mengidentifikasi masalah apa yang terjadi di perusahaan apa kemarin? Samudra Digital Kreasi. Coba kelompok ILC, apa masalahnya kemarin ditemukan? Tentang apa kemarin? Bulan? Ya, satu kelompok kalian kemarin ya.
tidak tersusun secara baik. Oke, kelompok Sanas, apa masalahnya kemarin? Sistem klasifikasi aset. Ya, kemudian gimana sistemnya itu dampaknya? Dampaknya bagaimana kemarin? Teratur kah? Tidak Pekerjaan administrasinya? Tidak ya, apakah cepat ditemukan? Nah, kelompok Kesha, apa kemarin rencananya? Supaya arsipnya teratur, apa yang dilakukan oleh kelompok? Rencananya kemarin sudah dibuat. Menyimpannya dengan sistem apa? Sistem klasifikasi aset. Dengan sistem? Klasifikasi aset. Ya, apa sistem yang dipakai? Tanpa penomoran kah? Masalah kah? Atau kode? Kelompok Kevi, apa kemarin rencananya? Supaya sistem arsipnya teratur PT Samudra Cinta Kreasi ini. Apa perencanaannya selain penyimpanannya sesuai sistem yang dipilih, apakah masalah atau penomoran, selain itu apa lagi rencananya kemarin? Bagaimana bentuk penyimpanannya? Coba lihat di gambarnya, ada selesai kemarin kan? Mana dia? Coba lihat kan. Nah, itu dia ya. Itu nanti yang akan dikerjakan. Oke, kasih aplaus untuk Ananda semua. Luar biasa ya, mengerjakan proyek ini dengan sangat baik. Baik Ananda, coba lihat ke depan, ke layar maksud ibu. Nah, coba lihat ke layar. Gambar apa yang tampil di layar itu? Orang sedang berdiskusi. Apa lagi? Rapat. Apa enggak? Mengerjakan tugas kelompok atau project. Apa lagi? Ada lagi yang tahu? Nah, betul sekali Rangga ya. Mereka sedang mengerjakan sebuah tugas atau sebuah project. Itu tugasnya pribadi atau kelompok? Berkelompok. Apa yang kamu lihat dari sikap masing-masing anggota itu? Antusias, apa lagi? Aktif, apa lagi? Kerjasama, apa lagi? Saling terlibat, apa lagi? Ada yang geleng-geleng maskam aja? Nggak ada ya? Semuanya terlibat, semuanya berkontribusi. Nah, kira-kira menurut Ananda, kalau tim Ananda dalam mengerjakan proyek arsip PT Samudra Digital Kreasi seperti ini, apa yang akan terjadi dengan hasil proyek Ananda? Memuaskan, apalagi? Akan lebih mudah dibuat, apalagi? Lebih cepat jadinya atau selesainya. Nah, bisa nggak Ananda menunjukkan sikap seperti ini dalam tim nanti? Insya Allah. Nah, jadi Ananda, kita adalah sebuah tim, ya. Ketika kita bekerja dalam kelompok, kita adalah sebuah tim. Yang akan kita capai adalah tujuan kelompok kita, tujuan tim kita, bukan tujuan pribadi. Nah, jadi ketika kita punya proyek atau tugas secara kelompok, mari kita selesaikan secara bersama-sama, saling berkontribusi, saling terlibat. Tadi ada yang bilang sendiri kan, saling aktif, tidak ada yang pura-pura nggak tahu. Semuanya harus membantu sesuai dengan peran masing-masing dan sesuai apa yang bisa dikerjakan. Ya, siap untuk bekerja dalam tim? Siap. Oke ya, mantap sekali. Kita sudah mengingat kembali sampai di mana proses proyek kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, Ananda, untuk hari ini tujuan dari kegiatan pembelajaran kita adalah bagaimana agar Ananda itu mampu untuk menerapkan prosedur penyimpanan dokumen digital, ya, sesuai dengan sistem yang sudah Ananda tetapkan pada pertemuan sebelumnya, ya. Jadi posisi Ananda hari ini adalah sebagai sekretaris PT apa? Samudra Digital Kreasi. Jadi
pura-puranya gitu ya. Posisikan diri Ananda itu bahwa sekarang peran saya dalam pembelajaran ini adalah sebagai sekretaris dari PT Samudra Digital Kreasi. Bekerjalah Ananda selayaknya seorang sekretaris dalam menangani permasalahan arsip sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD yang sudah ada sama Ananda. Oke, nah semoga pada pertemuan ini proyeknya tercapai sesuai dengan timeline atau target yang sudah kita tetapkan. Tugas hari ini adalah ada pada tugas 3 dan tugas 4 ya, dimana tugas hari ini silakan dilihat LKPD-nya. Yang pertama, setelah Ananda merancang sistem pengelolaan arsip digital, pimpinan meminta Anda untuk menerapkan langsung sistem tersebut dalam pekerjaan sehari-hari, sekaligus mengumpulkan data untuk melihat apakah sistem tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum. Berikut tahapan yang pekerjaan yang akan Ananda lakukan. Yang pertama, melaksanakan pengelolaan arsip digital, di mana di sini Ananda mengklasifikasi mana saja yang surat masuk, mana saja yang surat keluar. Nah, kemudian menyusun dokumen itu dalam struktur folder digital yang telah dibuat seperti rancangan Ananda pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kasih nama file. Kita cobakan ya gambar itu ada nama file. Kemudian disimpan pada folder yang sesuai. Kalau dia tanggal 15 Januari, berarti suratnya masuk di folder apa? Folder Januari. Kalau soalnya tentang penjualan, disimpannya suratnya di mana? Tentang folder penjualan atau pemasaran. Nah, kemudian disimpan pada media yang dipilih. Kita menggunakan aplikasi Drive atau browser Drive, ya. Nah, nanti di Drive itu Ananda tentukan siapa yang boleh melihat aksesnya. Ada di sana itu nanti pilihannya dikelola akses itu viewer, ada juga yang editor. Nah, siapa yang Anda tentukan yang boleh melihat? Apakah surat A boleh dilihat oleh orang atau tidak? Apakah surat B tidak boleh dilihat? Atau surat C bisa orang jadi editor? Nanti itu Anda tentukan bersama dengan kelompok. Itu namanya hak aksesnya. Lalu dipraktekkan di tiap-tiap folder. Kemudian praktekkan nanti, Ibu mau lihat apakah Anda bisa mencari surat itu kembali dengan cepat. Kalau sudah selesai disimpan, nanti Ibu cek, bisa nggak carikan surat tanggal 29 Desember gitu. Nah, coba carikan dengan cepat. Gimana caranya? Nah, kemudian nanti dicatat oleh kelompok berapa menit bisa ditemukan kembali dokumen itu. Ya. Oke. Kemudian nanti di tugas keempat kita akan refleksi di mana Ananda akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di LKPD tentang praktek yang sudah dikerjakan nanti. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ya? Silakan bekerja dengan timnya, jaga kolaborasinya, dan diharapkan tugasnya selesai tepat waktu. Ya, tidak molor, karena seorang sekretaris dia itu ada deadline-nya. Misalnya kata pimpinan, saya tunggu 30 menit lagi, artinya harus selesai dalam 30 menit. Nah, sekarang kita sepakati nanti selesainya di jam 12 ya. Gimana? Enggak usah tanggan.
keluar nomor 1 bagian humas. Nanti ambil folder humas. Ambil yang humas 1 tadi, humas 2 dan seterusnya. Ya, kode SK. Kalau yang masuk kode SK. Ya. Siapa? Nomor. Itu dia ada pertanggalnya nanti. Jadi satu surat. Karena nanti kalau tanggal itu saya itu tanggal berapa di sini? Oktober. Berarti yang surat yang pertama ini masuk ke file Oktober. Nah, itu coba split aja di itu split aja nanti bisa juga ini, ya. Oke, surat keluar. Oke, humas ada 3 surat. Kemudian Dibuka, Bu. nggak usah. Lihat aja cara kamu menyimpannya seperti apa. Coba lihat kepegawaian. Oke, ada 1 surat. Kemudian lanjut keuangan 1 surat. Kemudian double klik. Oke, 1 surat. Nah, surat ini surat keluar ya. Ya, Bu. Nah, surat masuknya mana? Surat masuk. Humasnya ada 3 surat. Oke. Pegawaiannya tidak ada. Oke. Keuangan. Oke, kosong. Apa lagi? Penjualan. Oke, ada 2 surat. Oke. Good job. Kelompok 3 ya. Nah, ini anandanya. Sip ya. Itu yang menyimpan per lapomanya. Per tanggal. September, November. Coba cek Bu Nia. Untuk kelompok 4, sebelumnya mereka belum mengelompokkan file-file secara masalah, langsung mengupload fotonya. Menurut saya kalian harus lebih teliti lagi mengelompokkan masalah yang ada di surat tersebut. Terima kasih loh Jia.